Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Asmi Dharmastuti, nomor absen 22, kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan hakikat ilmu kimia. Metode ilmiah. Ilmu kimia dibangun dan dikembangkan melalui kajian teoris dan kajian empiris yang saling mendukung. Pengkajian teoris merupakan usaha penerapan hukum-hukum kimia dan teori matematika untuk mengungkapkan gejala alam. Pengkajian secara empiris merupakan usaha untuk menemukan keteraturan berdasarkan fakta yang ditentukan di alam dengan menggunakan teknik atau metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pikiran kita. Metode ilmiah terdiri atas tahapan-tahapan operasional berikut ini. Pengamatan atau observasi. Pengamatan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 2. Mencari pola hasil pengamatan. Proses ini sering menghasilkan rumusan berupa hukum alam. Hukum alam yang digali oleh manusia merupakan suatu pernyataan yang mengungkapkan perilaku umum suatu objek atau gejala yang diamati. 3. Perumusan teori. Suatu teori terdiri atas sejumlah asumsi sebagai pijakan untuk menerapkan perilaku materi yang diamati. 4. Pengujian teori. Teori dalam ilmu pengetahuan alam harus selalu dikoreksi dan dikaji terus-menerus, sebab teori merupakan gagasan manusia untuk menerangkan perilaku alam yang diamati berdasarkan pengalamannya. Hakikat ilmu kimia. Nama ilmu kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi. Ilmu kimia secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi satu menjadi materi lain. Secara lengkap, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi suatu bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Ini merupakan sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semula. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Secara lengkap, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang A. Susunan materi. Susunan materi mencangkup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. B. Struktur materi. Struktur materi mencangkup struktur partikel-partikel menyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berkaitan. C. Sifat materi. Sifat materi mencakup sifat fisik dan sifat kimia. D. Perubahan materi. Perubahan materi meliputi perubahan fisik atau fisika dan perubahan kimia. E. Energi yang menyertai perubahan materi menyangkut banyaknya energi yang menyertai sejumlah materi dan asal-usul energi itu. Manfaat mempelajari ilmu kimia. 1. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. 3. Membantu kita dalam rangka membentuk sikap. Cabang-cabang ilmu kimia.
Cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis yaitu 1. Kimia analitik. Kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. 2. Biokimia. Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. 3. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik mengkaji sifat-sifat atau reaksi senyawa anorganik. 4. Kimia organik. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. 5. Kimia fisik. Kimia fisik mengkaji dasar fisik, sistem, dan proses kimia, khususnya energetika dan dinamika sistem dan proses tersebut. 6. Kimia teori. Kimia teori adalah studi kimia melalui penjabaran dasar teori. 7. Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.